Masih di Satu Menjadi Forum, saya melanjutkan Bung Ferry. Bung Ferry, tadi saya sudah sampaikan seringkali soal data swasembada dan sebagainya. Terus Anda melihat kawan-kawan aktivis. Bagi Anda sebetulnya posisi di luar dan di dalam tentu sama saja. Tetapi apa yang membedakan ketika seorang aktivis yang disebut sebagai motor penggerak penyeimbang kekuasaan ada di dalam harus seperti apa dan yang ada di luar seperti apa dan itu dibiarkan normatif saja? Ya sebenarnya tidak terlalu berminat juga untuk mengkritik pemerintah ya, namanya pemerintah saya juga. Tapi gara-gara Mas Budi meninggalkan tempatnya harus ada yang mengisi. Ada yang menggantikan. Ini penghargaan. Benar. Ini penghargaan. Jadi ada penyeimbang. Ya betul. Betul. Makanya apalagi dalam berbagai perspektif, dosen itu kan pada dasarnya adalah buruh. Ya. Karena dia diupah gitu ya. Dan bagi saya itu juga yang perlu dipahami, apa yang terjadi yang dicontohkan oleh Mas Budi di Amerika Latin itu, sebagian dimenangkan partai buruh, baru mereka mengisi kekuasaan dan mengeluarkan kebijakan. Bukan sebaliknya bersandar semacam ikut ya, menuai dari keberhasilan orang, sehingga kebijakan-kebijakan pada dasarnya tidak pro buruh. Nah bagi saya ya tentu akan ada bedanya buruh yang berkuasa mengeluarkan kebijakannya ada di titik sentral kekuasaan dibandingkan buruh yang menumpang laju biduk ke hilir begitu ya, cuman sekadar lewat begitu ya. Di titik itu akan sangat membedakannya. Tentu ini tidak mencoba berpikir negatif kepada teman-teman masuk ke dalam, tapi fakta membedakan, menjelaskan hal yang berbeda. Tidak ada satupun kerja teman-teman di dalam yang menonjol dari kerja-kerja yang lain. Kalau kita mau bicara upah minimum bagi para buruh, kalau Pak Penasihat mau clear dan lebih berterus terang ya, masih banyak problematika upah minimum di berbagai daerah. Kritik bahkan gugatan juga terjadi. Jadi kalau menurut saya kalau Pak Said Iqbal mau menjadi penasihat harus menyampaikan secara terbuka. Mungkin di beberapa daerah oke, tetapi di banyak daerah masih banyak persoalan soal upah minimum bagi buruh. Dan itu harus tersampaikan kepada Pak Presiden. Bukan tidak mungkin teman-teman yang punya akses termasuk Pak Said Iqbal, Mas Budiman, lebih dekat dibandingkan para menteri untuk menyampaikan banyak persoalan karena mungkin Pak Presiden sedang terhibur dengan para aktivis ini. Sementara menteri datang dengan berbagai persoalan gitu ya. Karena persoalan itu membuat Presiden bingung, cukup menghadap Pak Teddy saja begitu ya. Nah, karena ini mendatangkan tawa kebahagiaan tapi belum tentu juga menyelesaikan persoalan. Nah, bagi saya ini yang menjadi titik penting untuk memahami prospek ketatanegaraan. Tatanegara itu antara hukum dan politik tipis ya. Nah keberadaan politik teman-teman aktivis di dalam pemerintahan itu pentingnya bagaimana? Penting itu harus mengubah kebijakan yang signifikan. Orang sangat berharap, saya sendiri harus mengakui, saya berharap dengan keberadaan Budiman Sujatmiko, pengentasan kemiskinan itu tidak tampil dari sekedar data yang diucapkan pemerintah, tapi fakta real data di lapangan. Itu harapannya. Dan orang memimpikan para aktivis ini bekerja sesuai imajinasi publik. Bukan seperti apa yang dikerjakan para politisi-politisi lain. Nah ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan jabatan ini cuman... Saya menganalogikan ketika Anda men-challenge data swasembada pangan terkait dengan pengentasan kemiskinan, Anda boleh berpendapat nggak kira-kira? Iya saya... Mumpung ada Mas Budiman ya di depan. Dengan segala harapan kepada Mas Budiman. Oh baru harapan ya, belum menelaah. Belum catatan. Karena begini, saya tidak melihat terutama daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya jomblang dibandingkan daerah lain, ada perubahan yang signifikan dari kebijakan. Dan itu karena Budiman Sujatmiko yang buat kebijakan itu. Ini kalau mau kita jujur ya, di beberapa daerah beringas seperti Jakarta, mana upaya yang signifikan untuk mengubah tingkat kemiskinan orang. Bahkan dalam kondisi global ekonomi yang sedang rusak seperti ini, bagaimana Mas Budiman Sujatmiko sebagai seorang visioner, komandante, El Capitano di lapangan bisa betul-betul mengubah hal ini menjadi luar biasa. Mas Budiman, ini kan Anda melihat ini gimana? Saya suka kata-katanya
karena ada tempat yang ditinggalkan maka saya isi. Iya. Saya kira itu bagian dari proses sejarah ya. Iya. Begini Mas Yogi, saya harus luruskan. Kalau dikatakan adanya animal yang nama aktivis untuk penyimbang, keliru. Kenapa? Aktivis itu melakukan perubahan. Tapi kan Aktivis juga itu melakukan dalam perubahan. konteks Bahwa dia bisa di luar kekuasaan, politik, dia bisa di dalam kekuasaan. Ya. Soal yang nyimbang apa? Kalau saya bukan masalah ini fungsi pejabat, ini fungsi aktivis. Penyimbangan adalah kalau pemerintahnya neolib, penyimbangannya harus sosialis. Kalau pemerintahnya Itu sosialis, mazhab. penyimbangannya neolib. Tapi- Artinya itulah cara kita melihat ekonomi politik ya, bukan sekedar peran-peran fungsi aktivis dan peran-peran fungsi politisi, bukan di situ. Karena aktivis juga beda-beda ideologinya, beda-beda ideologinya. iya, tentu, Artinya begitu. tentu. Bukan, jadi aktivis adalah melakukan perubahan, bisa di luar, bisa di dalam. Kemudian pertanyaannya soal fungsi-fungsi Ya. seperti saya atau Pak Iqbal, mungkin harus ditegaskan KBP Tas kan badan baru satu. Ya. Badan baru ini memang tidak eksekutorial, Pak Ferry, tidak eksekutorial, lebih koordinatif, monitoring dan merumuskan konsep pengentasan kemiskinan, dan itu yang diminta Pak Prabowo. Bagaimana Mas Budiman, kita udah ratusan triliun tiap tahun tapi kemiskinan masih begini-begini saja. Coba dibongkar apa masalahnya. Akhirnya kita menemukan kemiskinan itu bukan sekedar orang kurang uang, tapi juga orang kurang akses dan kurang aset. Yang menarik, kami kemudian menyusun rencana induk dan sekarang ini sudah kami sampaikan kepada Presiden supaya itu binding. Rencana itu mengikat semua kementerian agar setiap kementerian, Ketenagakerjaan, Koperasi, Sosial, BGN, Kementerian Pendidikan, menjadi satu orkestrasi dari beberapa program itu sehingga mereka menerima makan bergizi gratis kepada sekolah rakyat, kemudian berkaitan dengan perumahan nanti ya, berkaitan dengan cek kesehatan gratis. Oke. Implikasinya apa? Sebenarnya ada dampaknya. Ya. Dampaknya apa? Ada terjadi penurunan kemiskinan, meskipun masih belum signifikan. Ya, artinya dalam progres Masih belum lah. signifikan, masih belum puas. Tapi Pak Presiden menegaskan kemiskinan ekstrim 2026 harus 0%. Sekitar 2,2 juta orang Indonesia yang miskin ekstrim di tahun 2026. Dan sebagai harus kepala BPS 0%. Taskin, permintaan Presiden itu menurut Anda realistis atau tidak? Realistis karena kami sudah menemukan, kami sudah berdiskusi dengan Oke. BUMN, Yang sedang sering mengerjakan kali dengan persoalan. Saya dua hal yang saya mau diskusikan dengan Mas Budi. Ya, gitu. Satu, bagi saya aktivis bukan ikan di lautan. Begitu di lautan dia tidak ikut asin seperti lautan, Betul. tapi begitu keluar dari lautan dia jadi ikan asin gitu ya. Jadi jangan ketika di luar pemerintah dia mampu menahan godaan, begitu keluar pemerintah dia ikut godaan tersebut. Itu Oke. satu. Kedua, soal data-data yang selalu dikampanyekan Pak Presiden. Pak Presiden kita ini menggunakan jargon ultranasionalis untuk menghibur orang, tuntaskan kemiskinan 0%. Ya. ekstrim, kemiskinan Ekstrim. ekstrim ya, bukan Sampah 0%. Ya. Tiba swasembada pangan, padahal ternyata cuma beras gitu ya. Nah, pidato beliau terlihat mencoba menghibur orang. Padahal kita tahu sebagian besar dari pidato itu irasional. Saya melihat misalnya soal menuntaskan kemiskinan ekstrim, kalau tidak ada upaya-upaya yang luar biasa juga tidak bisa. Mas Budi barusan mengatakan bahwa fungsinya hanya koordinatif, apalagi kebijakannya belum binding. Kan sebenarnya di titik kemiskinan, pengentasan kemiskinan, Mas Budi itu selevel dengan menteri koordinator. Menteri koordinator saja kadang-kadang gagal mengkoordinasikan para menteri. Apalagi seorang Budiman Sujatmiko yang level berpikirnya kadang-kadang lebih tinggi daripada seorang menteri. Nggak nyambung dengan menteri-menterinya. Saya tidak melihat binding itu menjadi hal yang signifikan, tetapi kekuatan Mas Budiman harusnya betul-betul sangat powerful untuk mengkoordinasikan orang. Di sini letak kabinet ini sebenarnya tidak efektif. Terlalu banyak Oke. orang, terlalu banyak jabatan, fungsinya juga tidak binding. Saya nanti akan memberikan kesempatan untuk menanggapi ini, termasuk dari Pak Said juga seperti apa secara psikologis ketika berada di luar. Tadi Mbak Nining mengatakan masih banyak persoalan-persoalan inti terkait dengan perjuangan buruh yang belum selesai. Tapi kan hari ini Pak Said ada di dalam sebagai penasehat. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum.